Makasih, sayang. Tapi sebenarnya hal seperti ini lain kali biar pembantu yang lakukan saja. Tanganmu tidak seharusnya melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Tidak capek kok. Khawatir apa? Tapi aku akan khawatir. Ada tamu tadi? Tadi Pak Wang dari Yuze datang, membahas kerjasama dengan saya. Kami sedang senang, jadi minum 2 gelas. Oh. Suara apa itu? Kamu ngapain? Kaget aku. Sayang, kamu cantik banget hari ini, tadi aku nggak tahan. Hari ini ulang tahunmu, aku di Hotel Jindu, restoran di lantai atas, aku siapin kejutan buatmu. Beneran? Kejutan apa? Nanti kamu tahu sendiri. Ayo, kamu ke pavilion Yunjing dulu ganti gaun, tunggu aku selesai urus dokumen ini, aku akan ke sana menemuimu. Baik, aku pergi dulu. Sayang. Sampai nanti. Sayang, lanjut. Berani sekali kamu. Qin Shuang. Proyek di luar negeri setengah bulan lagi. Aku setuju ikut. Bagus sekali, sayang. Akhirnya kamu sadar. Tiket dan visa tolong urus ya. Dengan bergabungnya master top seperti kamu, kantor hukum kita pasti cepat berkembang. Ye Yunmo. Nggak pernah terpikir. Pernikahan kita akan masuk hitungan mundur 15 hari. Andai saja kita tidak pernah kenal. Nyonya Ye, Pak Ye benar-benar sayang sama ibu. Gaun edisi terbatas Yanglan seharga 30 juta ini, dia beli tanpa berpikir 2 kali. Untuk ibu. Dan sepatu kristal ini, Pak Ye sendiri yang cari Guning, desainer utama global, untuk mendesainnya. Hanya satu-satunya di dunia. Begitu ya? Oh, ada kembang api. Jiani, setiap tahun di hari ulang tahunmu, aku akan di sini untukmu menyalakan kembang api seharga puluhan juta, untuk mengungkapkan cintaku padamu. Kamu nggak tahu? Hari ini ulang tahun Nyonya Ye. Setiap tahun hari ini, Pak Ye di alun-alun Jindu menghabiskan banyak uang untuk kembang api bagi Nyonya Ye. Romantis banget. Pak Ye memang orang terkaya di Yecheng. Sungguh pengeluaran besar. Uang kembang api ini nggak seberapa. Pak Ye dan Nyonya Ye teman kecil. Dulu Pak Ye memberi mahar senilai miliaran, villa laut. Dia juga pernah donor ginjal untuk Nyonya Ye. Bisa dibilang, cinta mereka sedalam laut. Iri banget sama Nyonya Ye. Sekarang pria baik seperti Pak Ye sudah langka. Ayo, ayo. Cinta sedalam laut. Tapi kembang api cepat dingin, hati mudah berubah. Ye Yunmo, kamu yang dulu sangat mencintaiku. Sejak kapan kamu menghilang? Berani sekali kamu. Berani menghancurkan Jiani pernikahan dengan Tuan Zhao. Paman, keluarga Ye lebih kaya, kenapa Bapak harus memilih keluarga Zhao? Aku sungguh-sungguh menyukai Jiani. Aku tidak akan membiarkannya menikah dengan orang lain. Kumohon restui kami. Mimpi. Yunmo, Pukul dia.
Berhenti. Kalian akan membunuhnya. Jangan. Jika terus dipukul, dia akan mati, kumohon, ayah. Cukup. Paman. Aku sangat mencintai Gianni. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Bahkan jika Bapak memukulku sampai mati hari ini, aku tetap harus menikahinya. Kamu. Bodoh. Kamu tidak takut mati? Jangan menangis. Shen Gianni. Maukah kau menikah denganku? Mau. Karena kamu sudah tidak mencintaiku, maka sesuai keinginanmu 15 hari lagi aku akan selamanya lenyap dari duniamu. Meski aku tidak tahu kenapa kau menangis, tapi semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Cari tahu kabar terbaru Shen Gianni. Nyonya Ye, ini pesanan khusus dari Tuan Ye untuk Anda makan malam cahaya lilin. Nyonya Ye, ini pesanan khusus dari Tuan Ye untuk Anda. Kue ulang tahun 18 tingkat, Nyonya Ye, ini adalah pemain biola kelas dunia yang disewa oleh Tuan Ye akan melayani Anda. Terima kasih. Sayang. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Ini adalah mahkota yang pernah dipakai oleh seorang ratu Inggris bernilai 10 miliar. Dan saya mengeluarkan 20 miliar lagi untuk membeli berlian dan mengukirnya dengan tangan sendiri. Kamu suka? suka. Biarkan aku memakaikannya untukmu. Kenapa istriku secantik ini? Menikahimu adalah keberuntungan terbesarku. Yunmo, Hem, apa kau sungguh berpikir begitu? tentu saja. Kalau begitu, apa kau akan mengkhianatiku? Gianni, ratu saya, sebagai ksatria paling setiamu, saya bersumpah di sini, aku akan menjagamu seumur hidup. Sampai mati. Kesetiaan Ye Yunmo. Kata itu keluar dari mulutmu tidak lucukah? Kata yang sama. Apakah kamu juga mengatakannya pada Lin Yi? Bodoh, kenapa menangis? Bergembiralah. Suamiku. Bulan depan adalah ulang tahunmu. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Sungguh? Apa itu? Aku meletakkan hadiah di brankas rumah. 2 minggu lagi, kamu akan tahu saat mengeluarkannya. Begitu misterius. Ini adalah yang tidak terduga. Hadiah yang tak terlupakan seumur hidup, kurasa kamu pasti suka. Baik, pemberian istri pasti aku suka. Tapi sekarang, kita masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Ada apa? Aku segera ke sana. Suami, Gianni, ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus segera kembali. Kamu makan dulu. Jangan tunggu aku.
Bukankah kamu tidak enak badan? Kenapa pakai baju tipis? Aku sakit dada. Ye Yunmo, kamu setiap kali bilang pergi ke kantor lembur padahal selalu dengan Lin Yiyi main kotor di sini ya? Donorkan ginjalku padanya. Aku tidak izinkan kamu menandatangani. Aku tidak mau ginjalmu. Berikan padaku. Tidak, Dengar ya. aku tidak mau. Aku tidak mau. Segera siapkan operasi. Kenapa sih kamu? Kamu begini, bagaimana aku bisa membalasmu? Jiani. Segala yang kulakukan untukmu semua itu ikhlas. Dari hatiku, tanpamu, aku akan mati. Tidak ada yang bisa merebutmu dari sisiku. Bahkan kematian pun tidak. Dulu yang rela memberikan nyawanya untukku Ye Yunmo. Sejak kapan dia hilang? Sayang, maaf, ya, kemarin, aku selesai urus pekerjaan di kantor. Capek banget aku ketiduran di kantor. Coba tebak, aku beliin apa? Jangan-jangan bubur nangka Zenji jauh banget. Kamu nggak capek apa? Selama kamu suka sejauh apapun worth it aku bukain. Ye Yunmo, gimana caranya kamu bisa di satu sisi selingkuh di sisi lain ngomong kata-kata mesra kayak gini? Kemarin aku nggak nemenin kamu. Hari ini aku ajak kamu ke sirkuit Tianning buat refreshing, oke nggak? Kalau kamu capek, di rumah aja istirahat, nggak usah temenin aku. Masa gitu? Kamu minum buburnya dulu, aku mandi dulu terus kita berangkat. Ye Yunmo, sekarang semua barang yang kamu bawa pulang. Aku rasa kotor semua. Baju ini kebesaran ya? Agak sih, sedikit. Direktur Ye Nyonya Ye. Kebetulan banget, nggak nyangka ketemu kalian di sini. Sekretaris Lin. Iya, kebetulan banget. Bukannya aku sudah peringatin kamu nggak boleh muncul di depan Jiani. Kok galak banget sih? Aku kangen kamu makanya datang. Jangan sembarangan ngomong kalau enggak, tahu sendiri risikonya. Sayang, aku beliin air minum. Sekretaris Lin biasanya suka balapan juga? Iya, sebenarnya aku nggak suka tapi pacarku suka sirkuit ini dikasih pacarku. Apa katamu? Pacarmu kasih sirkuit ini ke kamu? Iya, kenapa? Nyonya Ye terkejut ya? Ye Yunmo, sirkuit ini tempat kita jadian. Tapi kamu diam-diam ngasih ke perempuan lain. Bikin aku muak. Lagi ngobrol apa? Ye Yunmo sirkuit ini. Pak Ye, saya tadi dengan Nyonya Ye ngobrol sebentar. Shen Jiani, berani nanya? Yunmo. Pacar Sekretaris Lin, kamu kenal? Enggak kenal. Kemari minum air. Lin Yiyi. Selama aku masih Nyonya Ye, kamu akan selalu menjadi selingkuhan yang memalukan. Nona Lin, ini pacar Anda, paket mewah yang disiapkan untuk Anda, silakan dinikmati.
Semuanya makanan penutup bintang 5 kelihatannya mahal ya. Pacar Nona ini sangat memanjakannya, cemburu banget. Tidak menyangka aku cuma ngomong sepintas dia langsung kirim sebanyak itu. Omong-omong, Nyonya Ye, gimana kemampuan balapmu? Mau nggak adu balapan sama aku? Sekretaris Lin, istriku tidak pandai balap. Kalau kamu mau balap, bisa cari. Boleh saja. Sayang, Sayang, jangan khawatir. Aku cuma menemani Sekretaris Lin main-main saja. Shen Jiani, pergilah kau mati. Jiani. Sayang, kamu bagaimana? Apa kamu terluka? Sekretaris Lin, kamu harus bersyukur Jiani tidak apa-apa hari ini. Kalau tidak, aku akan membuat 5 robihan hidupmu lebih menderita dari kematian. Tidak perlu berpura-pura lagi. Aku sudah tahu semuanya. Sayang, kamu tahu apa? Tentu saja aku tahu. Tentu saja aku tahu. Kamu paling mencintaiku. Bodoh. Orang yang paling aku cintai hanya bisa kamu. Ye Yunmo, kamu tegaya bertindak keras pada kekasih kecilmu. Aktingmu bagus sekali. Siapapun yang melihat pasti akan berkata kamu sangat mencintaiku. Istri. Istri. Kamu tidak cocok masuk, bagaimana kalau aku saja yang merawat Nyonya Ye? Ye Yunmo, saat kamu dengan seenaknya bergoda dengan Lin Yi, apakah di dalam hatimu sedang menertawakan kebodohanku? Nyonya Ye begitu lemah. Biasanya apa bisa melayani Pak Ye dengan baik? Sekretaris Lin, sepertinya sangat peduli pada suamiku. Nyonya Ye tidak merasa. Dirimu sekarang sudah tua dan luntur. Sudah tidak pantas untuk Pak Ye. Lalu menurutmu siapa yang pantas? Kamu? Aku hanya mengingatkanmu. Pria kalau tidak kenyang, pasti akan selingkuh. Sepertimu, yang sudah tua dan luntur, harus memberi jalan pada yang muda dan cantik. Kalau kesadaran diri saja tidak punya, masih banyak rasa malu yang menanti. Istri, kamu belum keluar? Aku tidak enak badan. Aku pulang duluan, gas. FRS Telane, kan sudah kubilang dia pergi sendiri. Kamu tidak percaya. Lin Yi, kamu sudah melewati batas hari ini. Sudah kubilang, selama kamu patuh, semua yang kamu mau akan kuberi. Jika ada lain kali, aku punya banyak cara membuatmu hidup tak tenang, mati tak bisa. Yunmo, kamu benar-benar salah paham padaku. Beraninya aku mengganggu Nyonya Ye. Percayalah padaku.
Ye Yunmo. Karena kamu bahkan tempat pertunangan kita sudah diberikan kepada orang lain. Kalau begitu, untuk apa aku menyimpan barang-barang ini? Apa artinya lagi? Halo. Barang-barang ini. Semuanya digadaikan. Kamu pemilik di sini? Kebetulan sekali. Sampingan. Kamu ada masalah apa? Tidak ada. Hanya membuang sampah yang tidak diperlukan. Ini. Kamu tidak mau lihat? Kata-katamu tidak perlu. Terima kasih. Palu suami Nona Shen sepertinya selingkuh. Masih 13 hari lagi. Sayang, kenapa kamu jual semua hadiah yang kuberi? Asisten Chen di Pegadaian melihat barang-barang itu. Awalnya aku tidak percaya. Beberapa hari lalu, ada berita melaporkan beberapa daerah pegunungan miskin, membuat hati sakit melihatnya. Aku jual perhiasan itu untuk amal. Kamu mau beramal? Bilang saja padaku. Kamu mau donasi berapa? Aku akan memberimu sebanyak itu. Kenapa harus jual barang sendiri? Barang lain tidak apa. Ini kan cincin kawin kita. Bagaimana kamu bisa menjualnya? Mungkin tidak sengaja masuk. Kali ini maafkan. Kalau ada lagi, aku akan menghukummu. Mengerti. Tidak akan lagi. Sayang. Kamu menghapus apa? Sayang. Kamu hapus apa? Tidak apa-apa. Beberapa yang sudah lama tidak dipakai rekening bank. Begitu. Kenapa semalam tidak pulang? Kemarin di sirkuit balap, ada anjing betina kecil yang susah melahirkan. Saya bersama staf membantu proses kelahirannya. Untungnya selamat. Saya juga memotretnya, loh. Lihat lucu, kan? Anjing betina bantu melahirkan. Kupikir kamu sibuk menanam benih pada Lin Yi, ya? Sayang. Ye Yunmo dibanding pengkhianatanmu. Kebohongan yang kau ucapkan begitu saja, lebih membuatku jijik. Sayang, akhir-akhir ini kamu kenapa? Sepertinya selalu merasa tidak enak. Aku antar kamu ke rumah sakit periksa. Aku tidak apa-apa. Kenapa di tubuhmu bau rokok begitu kuat? Apa tadi kamu merokok? Cepat mandi ganti baju. Baik. Aku akan mandi sekarang. Jangan marah. Ye, hari ini adalah pesta, sebelum pernikahan, kenapa kamu belum datang? Aku tidak jadi pergi. Di rumah menemani istri. Kamu seperti ingin 24 jam, terus menempel pada kakak ipar, hari ini hari spesial harus datang. Suran. Ye, ajak istri juga dong, aku ada masalah pernikahan, mau minta saran kamu? Kamu tidak pergi? Bukannya kamu tidak suka? Aku main sama mereka. Hari ini aku tidak pergi kemanapun. Di rumah temani kamu. Mereka teman kecil. Tidak pergi juga kurang baik.
Kamu mandi dulu, nanti aku temani. Baik. Kami sebentar lagi sampai. Cheers. Perayaan meriah? Ya, kita punya Suran, Tuan Besar Su resmi masuk ke kuburan cinta, semua bertepuk tangan. Mulai sekarang pesta seru kayak gini, kalian para pria menikah, tidak akan ada kesempatan ikut. Belum tentu ya. Aku cuma menikah, bukan menjadi biksu. Gimana kalau setelah menikah, baru sadar cinta sejati ada orang lain? Mas, aku tiba-tiba agak tidak enak badan. Mau pulang duluan? Aku antar kamu pulang. Kalian lanjut aja. Tidak usah. Semua ada di sini, jangan merusak suasana. Aku kabari kalau sudah sampai. Hati-hati di jalan. Pergilah. Maaf. Lihat sana. Ini bagus ya. Mas, aku datang. Tas saya mana? Kalau masalah ini sampai diketahui Gianni, kalian tahu akibatnya. Tenang saja, urusan ini pasti kubantu rahasiakan rapat-rapat, dia tidak akan pernah tahu. Ayo. Sampai mati? Saya umumkan acara malam ini resmi dimulai, ayo bersulang. Gianni. Kamu kenapa? Gianni. Teman? Teman, ada apa denganmu? Panas sekali. Kamu demam. Aku antar kamu ke UKS. Teman, Shen Gianni. Kalau Ye Yumo sudah tidak mencintaimu, maukah kau memberiku kesempatan? Kamu sudah sadar. Akulah yang menyelamatkanmu. Benar? terima kasih. Ye Yumo? Itu suamimu? Itu bukan urusanmu. Aku tidak bermaksud ikut campur urusan pribadimu, hanya saja dokter bilang kamu hamil. Sekarang, kandunganmu tidak stabil. Apa katamu? Kalau ada perlu, hubungi aku. Aku pergi dulu. Kenapa? Kenapa harus saat ini?
Masih 12 hari lagi. Sayang, aku pulang. Sayang, kamu kenapa? Kenapa wajahmu pucat sekali? Yunmo, kita bercerai saja. Apa katamu? Kita bercerai saja. Tadi dokter bilang, aku mungkin seumur hidup tidak bisa punya anak. Tapi keluarga Ye tidak boleh tanpa pewaris. Jadi kita. Senjiani, omong kosong apa itu? Keluarga Ye mana bisa dibandingkan denganmu? Bahkan jika seumur hidupmu tidak bisa punya anak itu tidak masalah. Aku tidak akan bercerai denganmu. Tapi, bukankah kamu sangat suka anak-anak? Aku tidak mau anak lagi. Aku hanya menginginkanmu. Orang yang aku cintai adalah kamu. Di hatiku kamulah yang terpenting. Apa kamu sakit? Nanti aku antar kamu ke rumah sakit periksa. Sini minum air. Haruskah aku memberinya kesempatan lagi? Aku tidak apa-apa. Mungkin 2 hari ini agak lelah. Wajahmu jelek sekali. Aku suruh pembantu masakan sup untukmu. Yunmo. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Katakanlah. Telepon kantor. Sayang, di kantor ada urusan mendesak. Aku harus segera kembali. Nanti kita bicarakan setelah aku pulang. Baiklah. Anakku tidak butuh ayah yang pelin-pelan. Mulai sekarang, kami tidak ada hubungan lagi denganmu. Terima kasih. Jangan lupa jadwal ke luar negeri. Nanti aku kirim sopir menjemputmu. Tenang saja. Tidak akan lupa. Suamimu, Ye Yunmo, masa rela melepasmu ke luar negeri? Jangan-jangan kamu belum bilang padanya. Nanti kamu tahu saja. Baik, aku tidak tanya lagi. Aku pergi dulu. Nyonya Ye, kita bicara. Bicara apa? Aku hamil. Anaknya milik Ye Yunmo. Tentu saja kamu sudah tahu hubunganku dengan Pak Ye kan? Lalu kenapa? Kamu mungkin belum tahu.
Yunmo sangat menginginkan seorang anak. Sedangkan kamu adalah ayam betina yang mandul. Jadi, sadarlah serahkan posisi Nyonya Ye padaku. Ternyata kamu tidak mau punya anak itu bohong. Kamu datang menemuiku. Apakah Ye Yunmo tahu apa bedanya? Shen Jiani, sadarlah. Mungkin Yunmo dulu mencintaimu tapi itu sudah masa lalu. Sekarang yang dia cintai adalah aku. Oh. Benarkah? Di ranjang kamu seperti ikan mati tidak bisa melayani pria. Di luar ranjang kamu, seperti orang mati tidak bisa menyenangkan hatinya. Dan juga tidak bisa punya keturunan. Jadi, sampah sepertimu. Apa gunanya baginya? Sudah selesai bicara? Kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Jika kamu bisa menggantikan posisiku, kamu tidak akan duduk di sini hari ini, bukan? Jangan sombong. Tunggu sampai aku melahirkan anak, kamu akan diusir oleh Yunmo seperti sampah. Lin Yiyi, sepertinya kamu benar-benar ingin posisi Nyonya Ye. Tapi bagaimana ya? Selama aku masih ada, kamu akan selalu menjadi selingkuhan yang tidak diakui. Ye Yunmo, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini? Kembali. Ada apa denganmu? Kenapa menangis? Apa ada yang mengganggumu? Katakan siapa, aku akan menghajarnya untukmu. Yunmo, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Kenapa tiba-tiba bertanya begitu? Jawab aku. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan angkat. Mungkin dari kantor, pasti ada masalah. Baiklah, aku angkat saja. Yunmo cepat ke rumah sakit. Perutku sakit sekali. Aku segera ke sana. Kamu mau kemana? Jangan pergi. Sayang, ada apa denganmu hari ini? Aku mohon padamu. Jangan pergi hari ini, ya. Yunmo. Dokter bilang bayiku terancam. Bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Aku sangat takut. Sayang, dengar dulu. Dari kantor memang ada keadaan darurat. Dengar ya, tunggu aku pulang. Aku akan menemanimu. Jangan pergi. Dengar. Yunmo, jangan. Ye Yunmo, apakah kamu begitu khawatir padanya? Yiyi. Yunmo, kamu akhirnya datang, aku sangat ketakutan. Sebenarnya ada apa? Kenapa tiba-tiba kandunganmu bermasalah? Aku bermimpi. Bermimpi. Kamu tidak mau aku dan bayi lagi. Bodoh. Mana mungkin? Anak ini adalah hadiah dari Tuhan. Mana mungkin aku tidak menginginkannya? Tenanglah, jaga kandunganmu, jangan berpikir macam-macam. Shen Jiani Ye Yunmo begitu peduli dengan anak di perutku, dasar istri tua, apa yang bisa kau lakukan untuk melawanku? Ye Yunmo, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Selamanya.
Shen Jiani. Jiani. Akhirnya kamu sadar. Kamu sudah koma selama 3 hari. Bayi. Bagaimana dengan bayiku? Bicara dong. Kamu bicara dong. Ada apa dengan bayiku? Jangan sedih. Nanti masih bisa punya anak lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku ingin sendiri dulu. Aku ingin sendiri dulu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Banyak sekali. Semua ini bekas pakai Yunmo. Iri, kan? Dia pasti sudah lama tidak menyentuhmu, kan? Bahkan meskipun aku hamil, dia tetap tidak bisa lepas dariku. Shen Jiani, sadarlah. Cepat pergi dari keluarga Ye. Kamu tahu? Kami di dalam mobil, di kantor, di sirkuit balap, bahkan di ranjang pernikahan kalian, kami bersenang-senang di sana. Dasar ayam betina yang tidak bisa bertelur. Apa yang bisa kamu andalkan untuk bersaing denganku? Shen Jiani, dasar perempuan yang ditinggalkan, cepat pergi dari keluarga Ye. Ye Yunmo, saatnya kita akhiri semua ini. Belum ketemu istri, kalian semua tidak berguna. Pergi cari lagi. Ayah mertua beberapa tahun lalu sudah meninggal. Keluarga Shen juga tidak ada orang lain. Jiani bisa kemana? Sayang, kamu pergi kemana? Apa kamu tahu? Mencari kamu sampai hampir gila. Aku lagi bad mood. Tinggal di rumah Qin Shuang beberapa hari. Bikin kamu khawatir. Maaf ya. Janji sama aku, mulai sekarang kemanapun kamu pergi, harus bilang sama aku. Tanpa kamu, aku benar-benar akan gila. Tahu. Yunmo, aku mau bicara sesuatu sama kamu. Katakan. Tidak apa-apa. Kalau ada urusan, pergilah. Nanti malam pulang, aku di rumah tunggu kamu makan. Maaf ya. Setelah aku selesai kerja, aku pasti pulang dan menemanimu. Pergilah. Besok aku akan pergi dari sini. Kita sebaiknya pamit dengan baik.
Mas, jangan pergi. Aku masih pengen. Sepertinya makan malam terakhir ini juga tidak perlu. Gianni suka yang manis. Dia tidak suka yang asam. Dia suka ceri. Dia tidak suka mangga. Gianni sakit hari ini. Pipinya merah karena demam. Menyedihkan sekali. Hari ini Pak Shen akhirnya setuju menikahkan Gianni denganku. Meskipun aku babak belur. Tapi bisa menikahi Gianni, sakitnya terbayar. Akhirnya aku menikahi Gianni. Hore! Ye Yunmo, semoga seumur hidup kita tidak bertemu lagi. Istri aku pulang. Masih ngantuk? Apa pergi? Barang-barang Gianni. Kenapa semuanya hilang? Tadi malam tidak pulang. Gianni pasti marah. Nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Ini cincin pernikahan kita. Dia membawa semua barang. Tapi meninggalkan ini saja. Apa dia menemukan sesuatu? Kenapa tadi malam tidak pulang? Barang-barang ini semua digadaikan. Kami mohon. Hari ini jangan pergi, ya? Nyonya hilang. Cari tahu di mana dia sekarang. Tidak. Tidak mungkin. Gianni tidak akan tahu. Oh iya. Kunci. Mungkin Gianni hanya sedang ngambek. Menakut-nakuti aku. Tapi sebenarnya meninggalkan petunjuk. Biar aku mencarinya. Gianni ingin bercerai denganku. Kenapa? Ternyata tanpa sepengetahuanku, Lin Yi si jalang itu terus mengganggu Gianni.
Pak Ye, Nyonya sekarang di bandara. Bandara? Aku segera ke sana. Gianni, kumohon, jangan tinggalkan aku. Gianni, kamu di mana? Aku sudah di bandara. Aku menjemputmu pulang. Ye Yunmo, mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Tolong jangan ganggu aku lagi. Gianni, aku sudah sadar salahku. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, ya. Aku janji, mulai sekarang aku tidak akan bertemu Lin Yi lagi. Mungkin untuk hal lain bisa. Tapi untuk pengkhianatan ini, aku tidak akan pernah memaafkan. Gianni, kumohon, jangan tinggalkan aku, ya. Aku benar-benar tahu salahku. Tanpamu, aku akan mati. Kalau begitu, pergilah mati. Gianni, Perhatian bagi seluruh penumpang, penerbangan yang Anda naiki segera akan mulai boarding. tidak. Aku tidak bisa membiarkan Gianni pergi. Pesawatnya tidak boleh terbang. Tanpa perintahku, hari ini bandara ini semua pesawat tidak boleh terbang. Lepaskan aku. Tolong tenang. Hentikan penerbangan. Segera hubungi menara kontrol. Hentikan semua penerbangan. Hentikan. Kau dengar tidak? Ye Yunmo, kamu masih punya muka datang menemui Gianni? Siapa kamu? Berhak apa kamu campuri urusanku dengan Gianni? Pergi, aku mau mencarinya. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi suaminya. Kamu tahu nggak, Gianni kecelakaan mobil 10 hari lalu, bayinya gugur. Kamu bilang apa? Dia hamil? Kenapa dia tidak memberitahuku? Apa gunanya memberitahumu? Di hatimu selain selingkuhan itu apa masih ada Gianni? Tidak, bukan begitu. Gianni diranjang rumah sakit hampir mati waktu itu. Selingkuhanmu itu terus-terusan SMS menyakitinya. Kamu sama sekali tidak berhak menjadi suaminya. Diam kau. Aku mau mencari Gianni. Aku mau minta maaf langsung padanya. Dia sangat mencintaiku. Pasti akan memaafkanku. Jangan mimpi. Aku tidak akan biarkan kau ganggu dia lagi. Cinta yang terlambat lebih murah dari rumput. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Hari sudah larut. Ayo kita pergi. Yunmo, kamu datang. Tadi aku swafoto, mau aku kirim ke kamu, lihat baju baru yang kubeli, cantik enggak? Lin Yi, kenapa kamu melakukan ini? Yunmo, kamu ngapain? Kenapa kamu menceritakan urusan kita ke Gianni? Kenapa? Aku tidak apa sen Gianni yang ngomong apa ke kamu. Mau mati juga masih keras kepala. Aku sudah memperingatkanmu jangan ganggu Gianni. Berani kau melawan perintahku? Yunmo, dengar penjelasanku. Yunmo, kamu ngapain sih? Kalau bayinya kenapa-kenapa gimana? Bayi? Anak Gianni sudah tidak ada. Kenapa anakmu harus lahir? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku ingin anakmu menemani anak Gianni. Jangan sakiti anak kita. Jangan. Kamu hanya mainan yang hina dan kotor. Siapa yang memberi kamu muka untuk menantang Gianni?
orang. Sekeping daging busuk yang tidak sengaja kau hamili bisa menjadi di depan Jiani modal pamer? Sungguh lucu. Yunmo, aku salah. Aku tidak seharusnya bilang ke Shen Jiani. Kumohon, lepaskan anak kita. Anak itu tidak bersalah. Tidak bersalah? Apapun yang pernah menyakiti Jiani, tidak ada yang tidak bersalah. Gugurkan anak dalam perutnya. Pak Ye. Yunmo, aku salah. Lepaskan aku, Yunmo. Aku salah, sungguh salah. Yunmo, lepaskan aku. Lepaskan aku, Yunmo. Ah, mau apa kau? Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Direktur Ye sudah melakukan sesuai pesanan Anda, menggugurkan anaknya. Lin Yiyi. Inilah akibat dari menyakiti Jiani. Ye Yunmo. Orang yang terus menyakiti Shen Jiani sebenarnya adalah dirimu. Kaulah biang keroknya. Sejak kau mulai main denganku dari saat itu, di mata Shen Jiani, kau hanyalah sampah. Kau pasti akan dibuang oleh Shen Jiani. Jiani pasti tidak akan meninggalkanku. Aku pasti akan menemukannya. Dan memohon maaf padanya. Dia tidak akan memaafkanmu. Kaulah yang membunuh cintanya padamu. Diam kau diam. Tidak baik, Direktur Ye. Entah siapa yang menyebarkan video perselingkuhan Anda dan Sekretaris Lin di sirkuit dan di kantor beserta catnya ke internet. Opini publik sekarang sudah tidak terkendali. Aku segera ke sana. Kau sebaiknya berdoa agar Jiani memaafkanku. Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Dia mau membunuhku. Dia benar-benar mau membunuhku. Tolong selamatkan aku. Aku selingkuhan Ye Yunmo. Demi aku, dia membuat Nyonya Ye keguguran. Sekarang dia juga ingin membunuhku. Pak Ye, mengenai video yang beredar di internet, sekarang bisakah Anda memberikan tanggapan? Pak Ye, sekretaris Anda mengatakan, Anda memaksanya. Apa yang ingin Anda katakan tentang ini? Pak Ye. Satu Hao Fei Liang Guangmang telah bergabung ke ruang live. Saya adalah simpanan Ye Yunmo. Tolong selamatkan saya. Pak Ye, hubungan Anda dan Sekretaris Lin. Apakah Nyonya Ye tahu? Apa yang ingin Anda katakan padanya? Apa yang ingin Anda katakan padanya? UAU Entertainment. Jiani, jika kamu bisa melihat video ini, tolong hubungi saya, oke? Saya sudah tahu salah. Saya tidak seharusnya berselingkuh. Berselingkuh. Saya mohon, kembalilah, oke? Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kamu playboy selingkuh pura-pura setia. Menjijikkan dulu saya demi Nyonya Ye baru mau menjual produk Ye. Tidak kira dia malah oleh kalian pasangan bajingan ini dibuat sangat menderita. Kamu pantas mati. Sampah tidak menjaga moral. Pria, harus dimasukkan ke keranjang babi, disambar petir. Playboy matilah. Ye Yunmo. Ini hanya hadiah yang kuberikan padamu, hadiah ulang tahun pertama. Jika berbuat salah harus bayar harga, bukan? Nona Shen, Anda yakin menjual semuanya? Yakin. Uang dari penjualan disumbangkan atas nama keluarga Shen. Ya. Jangan khawatir. Hadiah kedua segera akan kamu terima, uangmu terlalu kotor. Aku tidak mau sepeser pun. Pak Ye,
Tidak baik. Tampaknya, Nyonya telah saham Y, 20% yang dimilikinya semua dijual. Sekarang di luar sudah ramai Anda akan segera dipecat. Gianni, apakah kamu begitu membenciku? Sampai menghancurkan karierku. Ye Yunmo, kalau bukan karena kamu berbuat salah pada Gianni, masa dia akan menjual saham Ye? Iya, kalian suami istri bertengkar, tidak bisa menjadikan kami kepentingan pemegang saham sebagai lelucon. Perkara hari ini, Ya, harus memberi kami penjelasan. Apa yang perlu saya jelaskan kepada kalian? Ye Yunmo, kamu sebagai penguasa Y tapi merugikan kepentingan pemegang saham, kami berhak memberhentikanmu. Ya, pecat dia, biarkan orang yang bertanggung jawab yang duduk di posisi ini. ya, pecat dia cukup. Saham yang dijual Gianni sudah saya beli semua kembali. Aku ingin lihat siapa yang bisa memberhentikanku. Benar-benar tidak menyangka Ye Yunmo ternyata adalah pria brengsek yang tidak punya hati. Tapi, cara kamu membalas sungguh indah, membuat hatiku plong panutan kita. Gianni, menurutmu kamu dari kecil sampai besar hanya punya Ye Yunmo satu pria ini. Sangat rugi. Mau coba yang lain? Kamu mabuk. Aku serius. Kamu kok datang? Aku pikir, kamu mungkin butuh bahu? Biarkan aku menjagamu mulai sekarang, oke? Lao Ye. Ampun, Lao Ye. Kita ini sudah tumbuh bersama sejak kecil, kawan. Kawan, kalau bukan karena kalian yang menghasutku untuk bersama Lin Yiyi, bagaimana mungkin Gianni meninggalkanku? Kalian pantas mati. Lao Ye, demi seorang wanita, apa perlu? Lagi pula, bukan kami yang membawanya pergi. Benar. Shen Gianni, wanita sialan itu, menjual saham Ye tanpa izin, membuatmu hampir bangkrut, kawan. Wanita jahat yang tidak punya hati, kenapa kau masih memikirkannya? Jika kau berani menghina Gianni sekali lagi, ku bunuh kau. Ye Yunmo, kau gila? Kita sejak kecil tumbuh bersama sebagai kawan, tidak sebanding dengan Shen Gianni, wanita sialan itu. Gianni adalah hidupku. Orang seperti kalian pantas dibandingkan dengannya? Ye Yunmo, bisakah kau jangan menggonggong seperti anjing gila? Kau sendiri tidak bisa menjaga celanamu, kau kehilangan istri, kenapa kau melampiaskan kemarahan padaku? Apa katamu? Apa salahku? Lin Yi itu bukan aku yang membuka pakaian dan melemparkannya ke ranjangmu. Kau sendiri tidak tahan terhadap godaan wanita itu, datang ke sini pura-pura setia? Cih, menjijikan. Diam. Pukul mereka. Pukul sampai mereka tidak bisa bicara. Dalam 7 hari, aku ingin keluarga mereka bangkrut total, tidak akan pernah bangkit lagi. Baik? Hadiah $100 juta. Mencari petunjuk tentang istriku di seluruh dunia. Baik. Gianni, aku pasti akan menemukanmu. Halo? Nona Shen Direktur Y telah mengeluarkan perintah buronan global untuk mencari Anda. Karena uangnya banyak sampai tidak tahu habiskan kemana. Saya bantu dia, sebarkan beberapa berita palsu. Siap, Nona Shen. Direktur Y, ada petunjuk bahwa istri Tuan ada di Inggris. Bukankah itu pria brengsek itu, Ye Yunmo? Kenapa dia di sini? Jangan-jangan dia mau terbang ke luar negeri untuk mencari Nona Shen. Tidak tahu malu Nona, Shen susah payah keluar dari masalah. Dia masih mau menariknya kembali. Mimpi betul sekali. Pria yang berselingkuh ini seperti sampah harus dibuang. Dia kira di pihak Nona Shen itu tong sampah ya. Pria macam ini harus diekspos.
Apakah Anda melihat istri saya? Terima kasih. Apakah Anda melihat istri saya? Kamu yang baru-baru ini di internet selebriti pria brengsek yang populer Ye Yunmo. Itu aku. Apakah kalian pernah melihat istriku? Buang saja harapanmu. Aku pernah melihatnya juga tidak akan memberitahumu. Benar. Di satu sisi, membangun citra setia, di sisi lain dengan selingkuhan di belakang, melakukan berbagai hal mesum. Bagaimana, di dunia ini, ada orang sejijik kamu? Istrimu, Susah payah melepaskan diri. dasar bajingan mendapat kehidupan baru. Kamu masih punya muka untuk mencarinya. Pak Ye, kami melacak, Nyonya. Lokasi ponselnya menemukan tempat terakhir, dia muncul adalah Hotel Merlin di Jerman. Gianni, saat kau berdiri di sini, perasaan apa yang kau rasakan? Aku benar-benar brengsek. Gianni. Gianni, jangan pergi. Tolong, ada yang jatuh di sini. Tolong, ada yang jatuh di sini. Gianni, jangan pergi. Maaf. Kumohon jangan tinggalkan aku. Ye Yunmo. Hampir kehilangan nyawa, kau masih belum menyerah? Lokasi ponsel Nyonya Ye, 1 jam yang lalu, muncul di Italia, di sebuah gereja. Gereja? Di dalamnya sedang ada pernikahan. Kamu tidak boleh masuk. Pernikahan? Mungkinkah Gianni? Apakah dia akan menikah dengan orang lain? Tidak. Aku tidak akan mengizinkan. Kamu ini kenapa? Sudah kubilang di dalam sedang ada pernikahan, kamu tidak boleh masuk ke dalam. Minggir, biarkan aku masuk. Anak ini datang untuk mengacau. Berani di depan bos kami mengacau di pernikahan? Kau cari mati, hajar dia. Ah, Pergi. bukan Gianni. Aku tidak boleh mati. Aku belum menemukan Gianni. Gianni, tunggu aku. Ye Yunmo, kapan sebenarnya kamu bisa mengerti? Kita sudah selesai. Tidak mungkin lagi. Apakah Anda melihat istri saya? Jika orang ini memegang foto saya datang mencari saya, tolong bilang padanya saya pergi ke bandara. Saya pernah melihatnya. Dia baru saja selesai belanja di sini. Jadi dia pergi kemana? Kamu tahu? Dia bilang baru saja bercerai. Katanya mau keliling dunia. Destinasi berikutnya. Sepertinya Yunani. Oh iya, saya juga memesan paket hadiah spesial ini untuk diberikan padanya. Saya juga menambahkan kontak media sosialnya. Bu, bisakah Anda menjual ponsel ini kepada saya? Ini tidak baik, ya? Semua ini untukmu. Jika kurang, saya akan suruh orang transfer ke rekeningmu. Melihat kasihan sekali. Baiklah, ambil saja. Terima kasih. Pesan 1 tiket sekarang ke Yunani penerbangan terdekat. Cepat. Halo kantor polisi, saya mau lapor, ada yang mencuri HP saya.
Halo. Saya sudah sesuai yang kamu bilang, sampaikan padanya, dia sekarang sudah ke bandara. Baik, saya tahu. Terima kasih. Meskipun masalah ini akan segera terungkap, itu cukup untuk membuatmu dideportasi. Tuan Ye, sudah jelas, ibu pemilik toko terlalu serakah, dia ingin memerasmu habis-habisan. Makanya dia lapor polisi. Tidak. Ini pasti ide Gianni. Dia pasti ada di sini. Aku harus mencarinya. Tuan Ye, Direktur utama hari ini memerintahkanku harus membawamu pulang. Minggir kamu. Tuan Ye, Nenek, Anak yang memalukan. Sudah kubilang padamu, kalau keluarga rukun, semuanya berjalan baik. Kamu sampai melakukan hal yang mencemarkan nama baik keluarga. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nenek, aku sudah tahu salahku. Aku yang bersalah pada Gianni. Bisakah Nenek membantuku? Tolong carikan dia. Kamu ini. Bagaimana kau bisa bertanggung jawab kepada ayah Gianni yang telah berpesan saat sekarat? Bagaimana aku masih punya malu untuk membantumu memohon maaf pada Gianni? Buang saja harapan itu. Karena dia sudah memutuskan pergi. Dia pasti tidak akan kembali. Apapun kata Nenek, aku pasti akan mengejarnya kembali. Aduh, celaka. Halo? Gianni. Apa itu Gianni? Ya. Gianni, ini aku. Nenek. Gianni. Aku tahu. Itu karena Yunmo yang bersalah padamu. Bisakah kamu demi Nenek beri dia satu kesempatan lagi? Nenek. Maaf, aku tidak bisa memenuhi permintaan Nenek. Cermin yang retak bagaimana bisa disatukan kembali? Setiap orang harus atas perbuatannya sendiri bertanggung jawab. Ye Yunmo sudah dewasa. Dia pasti mengerti hal ini. Ya. Kau benar. Hukum karma. Ini yang harus dia terima. Kalau begitu, Nenek tidak akan mengganggumu. Gianni. Gianni. Bisakah kamu jangan menutup telepon? Yunmo, nasibmu dengan Gianni sudah habis. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Gianni. Kenapa? Kenapa tidak mau memaafkanku? halo Nona Shen. Terima kasih telah membantu perusahaan kami memenangkan kasus ini. Jika tidak segera menemukan kelemahan lawan, kami mungkin akan menanggung utang ratusan juta. Terima kasih banyak. Ini sudah menjadi tugas saya. Perusahaan kami ingin secara resmi mempekerjakan Anda sebagai penasihat hukum kami, gaji tahunan sebesar 750 miliar rupiah. Sangat terhormat, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Kok kamu datang? Selamat ya, kamu berhasil mendapatkan kasus ini. Terima kasih. Silakan masuk. Baik. Saya ambilkan air minum. Hati-hati. Maaf.
Cheng Zhou. Saya mungkin belum siap untuk memulai hubungan baru. Maaf. Jiani. Tidak apa-apa. Saya tidak mengharapkan kamu akan mencintai saya. Saya hanya ingin selalu menemanimu, tidak apa-apa. Kok bisa begini? Data yang begitu penting bisa salah? Apa kalian benar-benar bekerja dengan serius? Kalau tidak mau kerja, pergi sana. Pak Ye, kamu sendiri yang berselingkuh dan kehilangan istri, kenapa melampiaskan pada kami? Iya, tidak terduga. Pak Ye dan Sekretaris Lin di permukaan tampak sopan, tapi diam-diam main kotor, benar-benar menjijikan. Nyonya pasti sudah melihat tabiat asli Pak Ye yang otoriter dan munafik, makanya pergi, kan, ikut orang brengsek sepertimu. Aku hanya merasa muak. Jiani, inikah hukuman dari Tuhan? Karena mengkhianatimu? Apa jika aku bisa melewati semua ini? Apakah kau akan kembali padaku? Berikan obat maak. Pak Ye, ada kabar tentang Nyonya. Pelan-pelan ya, Sebenarnya apa sih? Misterius sekali. nanti kamu tahu. Lihat, Wah, suka? kok kamu tahu? Aku suka kucing. Karena di kampus aku pernah lihat kamu kasih makan kucing liar. Kampus? Kamu juga dari Jingda? Iya, dan kamu pernah menolongku, ingat? Menolongmu? Aku kasih petunjuk hari itu aku di kampus, aku pingsan. Oh, ternyata kamu. Setelah itu aku terus mencarimu. Tapi ternyata kamu sudah punya pacar, jadi aku tidak berniat mengganggumu lagi. Jadi hari itu di Yunjingge. Kamu mengenaliku, makanya kamu memberiku tisu. Yunjingge milik keluarga Lu, kebetulan hari itu aku sedang inspeksi. Melihatmu menangis. Aku jadi tidak tahan ingin peduli padamu. Kenapa tidak bilang dari dulu? Jiani, apa yang kulakukan untukmu apapun, hanya didasari rasa sukaku padamu. Tapi aku tidak ingin menjadi bebanmu. Cheng Zhou. Terima kasih. Jiani. Akhirnya aku menemukanmu. Jiani. Aku akhirnya menemukanmu, Ye Yunmo. Kamu ngapain? Kita sudah bercerai. Jiani, aku tahu aku salah. Aku sudah menyuruh Lin Yiyi melakukan aborsi. Aku sudah membantumu, dan anak kita balas dendam. Maafin aku, ya. Kamu hebat banget. Semua kesalahan dituduhkan ke Lin Yiyi. Terus kamu sendiri tidak bersalah sama sekali. Aku tahu aku salah. Aku sendiri tidak tahan godaan menyakiti kamu, menyakiti bayi kita. Jiani, tolong beri aku satu kesempatan lagi, biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Mimpimu. Jiani, Kenapa saat aku sekali lagi bertemu Ye Yunmo masih sakit hati? Aku ingin sendiri dulu. Kalian keluar dulu. Tidak menyangka kamu bisa menemukan tempat ini. Aku jelas sudah bilang, jangan ganggu dia lagi. urusan pribadiku dengan Jiani, belum sampai orang luar seperti kamu ikut campur. Maaf ya, aku terlambat. Jiani, kamu akhirnya datang. Semua orang menunggumu. Kenapa menungguku? Tentu saja, untuk merayakan keberhasilanmu, Jiani. Berkat kamu waktu itu menemukan celah dari kasus itu terobosan. Kami yang baru datang langsung terkenal. Kamu adalah pahlawan besar yang pantas. Ayo, mari kita bersulang untuk Jiani. Bersulang.
Dia tidak bisa minum banyak. Aku minum untuknya. Cheng Zhou, kenapa kamu datang? Lalu kuundang olehku. Biar ramai. Awalnya dia menolak, begitu kukatakan untuk merayakanmu, dia langsung datang. Ternyata dia punya maksud lain. Laulu mau jadi pahlawan menyelamatkan gadis harus 3 gelas dulu. Qin Shuang. Baik 3 gelas ya 3 gelas. Lanjut minum. Jangan minum lagi. Jangan khawatir. Hanya beberapa gelas tidak apa-apa. Minum, masih ada 1 gelas? Sudah, semuanya duduklah. Apa yang kamu lakukan? Kenapa khawatir padanya? Kalau tidak dia mabuk, bagaimana dia bisa bicara jujur? Jujur apa? Aduh, kamu bodoh sekali, dia kan suka padamu? Tentu aku harus manfaatkan kesempatan ini, tanya dia apakah dia sungguh-sungguh. Hari ini semuanya ikuti isyaratku. Terima kasih, dasar nakal. Minum saja membosankan, bagaimana kalau main game? Ayo. Kita main putar botol, mulut botol, menunjuk siapa dia harus jawab 1 pertanyaan. Gimana? Baik, baik. Kamu datang untuk apa? Kudengar kalian mengadakan pesta perayaan. Aku datang khusus untuk memberi selamat. Ini anggap saja hadiah pertamaku untuk kalian semua. Mulai sekarang, tolong jaga Jiani dengan baik. Shen Lu, siapa ini? Belum memperkenalkan diri, aku suami Jiani. Mantan suami. Kami sudah bercerai. Benar, aku dan Jiani pisah karena beberapa kesalahpahaman, jadi sekarang aku sedang mengejarnya lagi. Tapi aku tidak akan bersamamu lagi. Tapi aku tidak ingin melepaskanmu. Kamu? Ye Yunmo, apa kamu punya ingatan yang buruk? Semua orang di dalam negeri tahu kamu dan Jiani tidak hanya karena sedikit kesalahpahaman lalu pisah. Aku sudah bilang, urusan pribadiku dan Jiani belum sampai urusan orang luar untuk ikut campur. Ya ampun, medan perang macam apa ini? Pacar baru dan mantan sama-sama hebat. Shen Lu diam-diam dapat yang bagus. Mantan ini kelihatannya murah hati dan penuh perasaan. Entah kenapa bercerai dengan Shen Lu. Kalian diam semuanya. Jiani, pesta perayaan hari ini dan dari pihak klien orang yang dikirim beri aku muka, jangan buat suasana terlalu tegang. Direktur Ye, maksud baik Anda sudah kami terima. Kalau Anda tidak ada urusan lain, Karena ini pesta perayaan, masa aku pergi lebih awal? Bukannya main game? Sudah sampai mana? kami main jujur atau tantang. Orang yang ditunjuk botol harus menjawab 1 pertanyaan. Ronde tadi botolnya menunjuk ke arahmu. Baiklah, tanyakan saja. Kalau begitu, apa Anda bersedia cerita tentang Anda dan Shen Lu kenapa bercerai? Bisa Anda ceritakan, mengapa Anda dan Shen Jiani bercerai? Berani banget nanya. Aku cuma penasaran, kalau tidak enak menjawab, minum aja. Ye Yunmo, semua yang kau lakukan, hal-hal memalukan yang tidak pantas, berani kau katakan? Karena aku telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan, aku mengkhianati Jiani, mengkhianati sumpah yang pernah kuucapkan, dan juga membunuh bayi dalam kandungannya. Aku pantas mati. Bahkan jika harus tak tahu malu,
Aku akan tetap di sisi Jiani. Memohon dia memberiku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Makanya aku bilang, dia terlihat sangat setia. Gak tahu kenapa Shen Jiani tega banget. Diam kamu. Kamu nggak dengar dia sendiri bilang? Dia yang selingkuh, makanya Shen Jiani cerai. Aku dukung Shen Jiani. Laki-laki selingkuh pengkhianat pantas mati, tak termaafkan. Sudah, sekarang giliranku. Lu Chengzhou, kau muncul di sisi Jiani dengan niat jahat, sudah direncanakan, kan? Iya, memangnya kenapa? Akhirnya kau mengaku. Jiani, kau dengar? Dia selama ini membohongimu. Ye Yunmo, Jiani sejak awal telah memilihmu dengan tegas, jadi aku memendam perasaanku padanya jauh di dalam hati. Sayang kau mengecewakannya. Ini membuatku punya kesempatan untuk secara terang-terangan berdiri di depannya. Kenapa menatapku seperti itu? Aku sudah bilang, aku rela melakukan apapun untukmu, tapi aku tidak ingin menjadi bebanmu. Kau masih berani membohongi Jiani. Kamu ngapain? Kaulah yang munafik yang berlagak suci. Hentikan, Ye Yunmo. Kusuruh kau berhenti. Maaf, aku kurang enak badan hari ini. Aku pulang duluan. Baik, sampai jumpa besok di kantor. Jiani, Jangan ikuti aku. Jiani, kamu sudah pulang kerja. Kenapa kamu datang lagi? Aku khawatir kamu tidak cocok makan di sini, jadi aku sengaja membuatkan masakan favoritmu, ikan gurame asam manis. Tanganmu kenapa? Sudah lama tidak masak, jadi agak kaku. Tapi aku sudah mencicipinya untukmu. Rasanya masih sama seperti dulu. Sungguh. Jiani, apapun yang aku lakukan, apakah tidak bisa menggantikan posisinya di hatimu? Jiani, cepat. Bisakah kamu berhenti melakukan hal-hal yang tidak berarti ini? Ye Yunmo. Sudah kubilang berkali-kali. Kita sudah tidak mungkin lagi. Apa kamu tidak mengerti? Jiani, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menebusmu. Memohon maafmu, kenapa kamu tidak mau memberiku kesempatan ini? Aku sudah memberimu kesempatan, kamu sendiri yang tidak menghargainya. Di mana kamu saat aku sakit? Saat aku keguguran hampir mati, di mana kamu? Kamu terus-menerus berbohong padaku. Kamu diam-diam berselingkuh dengan Lin Yiyi di tempat tidur. Sekarang bagaimana kamu punya muka memohon maafku? Aku bilang, perasaan kita sekarang seperti gelas ini pecah ya pecah, tidak akan kembali seperti semula. Jiani, Pergi. Jiani. Ayah. Yunmo. Jaga Jiani baik-baik untukku. Ayah, tenang saja, aku pasti akan menjaga Jiani dengan baik. Aku akan setia seumur hidup padanya, melindunginya, menyayanginya, tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Baik. Sudah terlambat Ye Yunmo. Saat kamu melupakan sumpahmu tenggelam dalam sensasi perselingkuhan. Pernikahan kita sudah berakhir sejak lama. Qin Suang. Aku tidak enak badan hari ini. Aku tidak pergi ke kantor dulu. Ada apa denganmu?
Apa aku perlu menemanimu ke rumah sakit? Tidak perlu. Aku sudah minum obat. Jangan khawatir. Kalau begitu, istirahatlah sebentar. Ternyata, hidup sendirian. Ternyata begini rasanya. Tidurlah. Kalau tidur, tidak akan lapar. Nanti kalau bangun, turun makan. Bau apa yang harum sekali? Jiani, kamu sudah bangun? Pasti lapar. Ya, ayo minum bubur. Kenapa kamu datang lagi? Dari Qin Shuang aku dengar, kamu sakit. Aku sangat khawatir padamu. Bukankah sudah aku bilang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Tapi kamu sakit. Aku khawatir kamu tidak bisa merawat diri. Melihatmu membuatku semakin tidak nyaman. Tolong keluar. Baik. Aku pergi. Bawa juga buburmu. Kalau begitu, ingat minum obat. Ye Yunmo, apa kamu masih belum mengerti? Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan memaafkanmu. Halo, Shuang? Aku sudah sampai. Kamu di mana? Ini adalah sebuah lagu cinta kecil yang sederhana. Menyanyikan tentang belitan hati manusia. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Jiani, aku tahu diriku telah melakukan kesalahan. Aku tidak berani memohon maafmu. Aku hanya ingin dengan sisa hidupku menebus dosaku padamu, untuk menebusmu dari luka yang kau derita. Tolong beri aku kesempatan ini, ya? Aku. Akhirnya aku menemukan kalian. Lin Yiyi. Kenapa kau jadi begini? Semua ini karena dirimu. Shen Jiani. Mereka sekarang semua memanggilku pelakor. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ini semua karena ulahmu. Aku susah payah menyelundup ke sini. Untuk membalas dendam padamu. Matilah kau. Ye Yunmo. Ye Yunmo. Kenapa kamu? Aku sudah bilang. Tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Ye Yunmo. Kamu bajingan? Kamu binatang. Beraninya kau menginjak-injak perasaanku padamu. Pergi saja kau mati. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku Yunmo. 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 Jiani, kamu tidak apa-apa? Cheng Zhou. Cepat, tolong. Cepat, selamatkan dia. Baik, aku panggil ambulans. Ye Yunmo. Jangan khawatir. Jiani. Jangan pergi. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku di sini. Ambulans akan segera tiba. Bertahanlah.
Cheng Zhou. Aku sangat takut. Apakah Yunmo akan kenapa-napa? Dia barusan mengeluarkan banyak darah. Jangan takut. Aku akan menemanimu. Apakah kamu sudah memutuskan untuk memaafkannya? Kembali padanya? Pikiranku kacau sekarang. Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Sekarang aku... Dokter, bagaimana dia? Syukurlah tidak kena bagian vital, lukanya juga tidak dalam, hanya kehilangan banyak darah, perlu istirahat panjang. Sebentar lagi dia bisa keluar. Terima kasih. Tidak apa-apa. Udah hampir. Sudah tidak panas. Jiani. Kalau bisa, aku sungguh ingin waktu berhenti di saat ini. Sudah kenyang? Tidurlah sebentar. Jika Jiani tidak kehilangan bayi itu, apakah kita juga akan sebahagia ini? Sayangnya, tidak ada jika. Ayo kita kembali ke kamar rawat. Baik. Jiani, aku sudah tahu, kamu tidak bisa melepaskanku. Berkat perawatanmu, aku sudah pulih sepenuhnya. Hari ini aku akan melamar kamu lagi, kita mulai lagi dari awal. Kamu sudah bisa keluar rumah sakit. Terima kasih sudah merawatku. Sekarang aku sudah pulih sepenuhnya. Jangan salah paham. Lagi pula, kamu menyelamatkanku sampai terluka. Karena kamu tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Jiani, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Nanti kamu akan tahu. Ini bukan. Ya. Aku membeli sirkuit balap ini dan menyuruh orang mendekorasinya seperti sirkuit Tianning dan menyuruh orang membawa semua mobil dari dalam negeri ke sini lihat. Apakah sama persis? Kenapa? Karena aku benar-benar tidak bisa tanpamu Jiani. Di sini kita lupakan semua ketidaknyamanan sebelumnya. Kita mulai lagi, oke? Maukah kamu menikah denganku lagi? Jiani. Ye Yunmo. Air yang tumpah tak bisa kembali. Kita tidak bisa kembali. Kau selama ini merawatku. Kukira, kau sudah memaafkanku. Aku merawatmu karena kau menyelamatkanku. Itu bukan berarti aku memaafkanmu. Jiani, Aku sudah tahu salahku. Sungguh, aku tahu salahku. Kenapa kau harus terus mengungkit masa lalu? aku tidak bisa melupakannya. Jiani? Kau tahu, saat kita menikah dulu, aku mengubur surat di bawah pohon rumah Ye. Awalnya aku ingin menunggu sampai ulang tahun pernikahan emas kita, agar bisa bersama denganmu menggalinya. Tapi aku tak bisa menunggu sampai saat itu. Aku akan segera menyuruh seseorang mengirim surat itu dengan pesawat pribadi. Apa gunanya? Suratnya bisa ditemukan, tapi pernikahan kita sudah hancur lebur. Jiani, ini semua salahku. Semua ini salahku. Aku yang mengkhianati sumpahku sendiri. Aku yang mengkhianatimu. Kehilanganmu adalah hukuman dari Tuhan untukku. Uang ini, anggap saja sebagai balasan atas ginjal yang kau donorkan dulu untuk menyelamatkanku. Aku tahu kau tidak peduli.
Aku hanya ingin merasa tenang. Yunmo, terima kasih sudah mencintaiku. Tapi jalan selanjutnya aku ingin jalani sendiri. Peluk aku sekali lagi. Sampai jumpa. Gianni, ikut aku. Ye Yun Molin, Yi Yi. Benar, sejak kau menyentuh wanita lain hari itu, kau tak pantas lagi mendapat maaf dari Shen Jiani. Jiani. 10 tahun sudah berlalu. Apa kabarmu? Bu, cepat ke sini. Pelan-pelan. Bagaimana ini, Gianni? Lu Chengzhou lihat ulahmu. Aku juga nggak sengaja. Kau bikin bayi menangis lagi. Jangan menangis, sayang. Sayang kamu suka anjing, kan? Ayah akan menirukan suara anjing, ya? Ayah bisa tiru suara anjing lo. Kita lihat ayah yuk. Guk. Kenapa ketawa? Enggak, aku bilang tiruannya mirip. Hukum karma. Balasannya pasti tiba. Hidup sendirian itulah akhir yang pantas bagiku. Gianni, semoga kau bahagia. Mulai sekarang aku tak akan mengganggumu lagi, sesuai keinginanmu. Kita takkan bertemu lagi. Ayah gendong kamu, ya? Ayo kita pulang. Ayo,